Sosok pemilik toko emas Semar Nganjuk yang digeledah 17 jam oleh Bareskrim, semua emas diangkut. Identitas pemilik toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang digeledah tim Bareskrim Polri mulai terkuak. Koordinator Pasar Wage Nganjuk, Mulyadi, yang menjadi saksi dalam penggeledahan itu menyebut bahwa pemilik toko bukan warga Kabupaten Nganjuk melainkan berdomisili di kota Surabaya. Mulyadi menerangkan bahwa pemilik toko emas Semar Nganjuk tersebut berinisial T. Ketika ditanya lebih lanjut terkait pemilik toko emas Semar Nganjuk, Mulyadi hanya menerangkan bahwa T diketahui berdomisili di Kota Pahlawan, Surabaya. Tinggal di Surabaya, ucap Mulyadi singkat, Jumat, 20 Februari 2026. Menurut Mulyadi, usaha toko emas tersebut telah lama beroperasi, lokasinya berada di Pasar Wage Lama yang berada di tepi barat Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Mulyadi menyebut T dan istrinya sudah lama menjalankan usaha toko emas Semar di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Usaha tersebut sudah dirintis sejak tahun 1976 silam. Saat penggeledahan dilakukan tim Bareskrim Polri, Mulyadi mengatakan pemilik toko tidak berada di tempat. Sementara dalam penggeledahan tersebut, Mulyadi diminta aparat kepolisian untuk menjadi saksi. Adapun penggeledahan tersebut berlangsung hampir 17 jam, dilakukan sejak Kamis, 19 Februari 2026, pukul 9 WIB hingga Jumat pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Dalam proses penggeledahan tersebut, seluruh perhiasan emas dan dokumen administrasi toko turut diamankan. Mulyadi menyebut semua emas yang ada di dalam toko diangkut petugas, akibatnya seluruh etalase toko kosong setelah penggeledahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Direktur Ditipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, sebelumnya mengatakan bahwa kasus ini terkait dengan tambang emas ilegal yang berada di Kalimantan Barat pada 2019 hingga 2022. Menurut dia, kasus tambang ilegal sudah ingkrah atau berkuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Pontianak. Tetapi dana hasil dari penjualan emas pertambangan ilegal itu mengalir ke beberapa pihak sehingga menjadi praktik tindak pencucian uang yang nilainya diperkirakan mencapai 25,8 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.